welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih, ada kakak alumni angkatan 11. Di sini ada Kak Ana. Apa kabar Kak Ana? Baik Bu, alhamdulillah. Sehat ya? Nah, kesibukannya apa nih Kak Ana? Saya sekarang udah kerja Bu. Udah kerja. Nah, mungkin sebelum kita sharing is caring, Kak Ana, perkenalkan diri dulu. Kak Ana lulusan dari mana, sudah bekerja di mana, dan alumni angkatan 11 ya, mungkin bisa sapa teman-teman angkatannya. Halo, assalamualaikum. Nama aku Ana. Aku di 14 angkatan 11. Sekarang aku kerja di kantor pajak KPP Pelabuhan Cilengsi. Aku lulusan STAN tahun 2019. Jurusannya berarti? Jurusan D1 Pajak. D1 Pajak, lulusan STAN. Wah, kedinasan berarti ya Kak ya. Ini banyak banget yang ditanyain sama adik-adiknya. Salah satunya ya STAN, terus ada beberapa kedinasan. Makanya Ibu hadirkan di sini. Waktu itu pernah sharing is caring yang STAN sama Kak Vigo, Kak Nadia, ada Kak Salwa. Tapi mereka masih belum lulus Kak pada saat itu. Jadi sekarang nih versi sama Kak Ana yang sudah lulus dan sudah bekerja, gimana perasaannya gitu ya Kak ya? Nah, sebelumnya mungkin gimana Kak, bisa ceritain nggak gimana proses atau studi selama kuliah di STAN itu sendiri kan? Kak Ana gimana melewati prosesnya sampai sekarang udah bisa bekerja, dan kerjanya udah berapa lama Kak? Jadi aku masuk STAN tahun 2018. Terus kuliahnya 2 semester aja karena diploma 1. Iya. Terus setiap semesternya kita keluar IPK dan itu harus di atas 29 kalau nggak salah. Nah, kalau nggak kita bisa DO Bu. Iya. 2 semester, setelah 2 semester itu ada namanya PKL. PKL itu kita di kantor pajak terdekat dekat rumah home base biasanya. Waktu itu aku di KPP Pratama Bekasi Utara. Deket ya? Deket Bu. PKL kurang lebih sebulan Bu. Sebentar ya, setelah UAS kalau nggak salah, setelah UAS semester 2. Setelah itu melanjutkan langsung atau gimana Kak? Iya, terus PKL itu termasuk nilai buat lulus juga Bu. Syarat ya. Syaratnya PKL-nya sebulan, terus kita buat laporan, ada laporan akhirnya juga, tapi nggak mirip kayak skripsi gitu, cuma laporan aja. Iya, laporan PKL. Setelah itu baru Bu pengumuman kelulusan. Nah, benar nggak sih Kak Ana kalau di STAN itu peraturannya itu ketat banget. Ada yang sampai parno ya gitu kan. Kalau masuk STAN, kalau misalnya nyontek langsung di DO ya Bu, atau nilai IPK-nya tadi di bawah tadi berapa, 2,9 itu di DO ya Bu, dan sebagainya. Banyak banget adik-adiknya yang khawatir akan hal itu gitu. Bener nggak sih Kak, sebenarnya peraturan di STAN itu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya disiplin Bu, harus disiplin. Kayak nggak boleh telat kalau kuliah waktunya. Kalau telat 3 kali kalau nggak salah itu DO Bu. Telat 3 kali selama sepanjang kuliah itu? Iya. Terus sama nggak masuk 3 kali juga telat, itu DO. Pas saya ya Bu ya, sama aku. Mungkin sekarang udah berubah atau apa, saya kurang tahu sih. Terus nyontek Kak, nyontek. Iya, nyontek tuh. Nyontek tuh kayaknya yang ini banget ya, tren banget. Karena nyontek langsung saat itu juga DO kalau nyontek. Nggak ada toleransi Kak. Termasuk tadi yang nggak masuk lebih dari 3 kali, dan yang nggak telat 3 kali itu pun juga di DO. Nggak main-main ya, bener-bener. Jadi bener-bener kalau kalian memang memutuskan pengen kayaknya saya pengen di STAN, ya disiplinnya tuh harus dibangun sejak awal ya, karena kalau nggak terbiasa ini ya. Nah, menurut Kak Ana kayak gitu berat nggak sih Kak? Karena saya emang niatnya belajar bener-bener ya, ya ini Bu, nggak berat Bu. Yang penting kita rajin belajar, ngikutin pelajaran. Nah, Kak Ana IPK-nya berapa Kak? 3,8. 3,8. Ngaruh nggak sih Kak IPK sama nantinya ditempatkan di mana gitu? Ngaruh Bu. Ngaruhnya seperti apa Kak? Ceritain dong. Pertama kita dikasih pilihan dulu Bu, setelah lulus. 3 pilihan. Yang pertama yang kita pilih home base biasanya. Terus yang kedua juga
sama tapi beda provinsi. Terus yang ketiga itu harus di luar Pulau Jawa. Oke. Nah saat itu aku pilih pertama itu di Bogor. Terus dari pihak STAN pas angkatan aku tuh itu emang yang diutamain berdasarkan IPK, urutan IPK. Kalau misalkan di pilihan di Bogor banyak yang milih Bogor terus dan IPK-nya tinggi di atas aku, kemungkinan dia yang pilih gitu sih, diurutin IPK-nya dulu. Terus kalau misalnya yang jauh-jauh juga gitu Kak? Iya. Semua tetap mau pilih yang home base atau mungkin yang di luar Pulau Jawa, itu semua diurutkan berdasarkan IPK dan pilihan kita sendiri. Dan pilihan. Berarti apa yang misalnya kayak teman-teman Kak Ana yang mungkin dapat ya di luar Pulau Jawa pun itu memang mereka memilihnya sengaja. Iya Bu, karena di pilihan ketiga kan harus di luar Pulau Jawa Bu. Nah, pas itu aku juga pilih Kalimantan Mas. Oke, jadi IPK itu sangat berpengaruh. Ya, kayak daya saing ya Kak ya. Jatuhnya jadi kayak kalau kita mau pilih yang terdekat ya otomatis kalau IPK kita tinggi, aman, nggak ada yang milih, yang nilai IPK-nya lebih dari kita ya otomatis kita yang terpilih gitu ya Kak ya. Jadi ibaratnya punya privilege buat memilih atau ibaratnya keamanan gitu ya, keamanan pilihan kita nih gitu kan sesuai atau enggak, kalau IPK-nya bagus atau tidaknya itu berpengaruh banget setelah lulus dari STAN gitu ya Kak ya. Nah kemudian Kak Ana berarti lulus kan D1 ya Kak ya, 2019 lulus ya. Berarti kerja di sekarang kantor pajak yang sekarang ini sudah berapa lama? Kan 2019 wisuda September Bu. Terus aku masuk bulan Januari 2020. Itu OJT dulu Bu namanya. Dan statusnya masih CPNS pada saat itu. Kalau sekarang? Sekarang udah PNS. Sekarang sudah PNS. Wow. Terus jadi dari 2020 ya. Gimana Kak perasaannya? Senang Bu. Udah bisa ngasih orang tua. Alhamdulillah. Iya. Bisa beli yang kita mau Bu. Walaupun nggak gede banget tapi ada Bu, cukup gitu. Alhamdulillah ya. Itu langsung PNS-nya golongan berapa Kak? Kalau boleh tahu. Iya, karena aku diploma 1 golongannya 2A. Oh gitu, 2A. Berarti nanti kalau Kak Ana misalnya ngelanjutin kuliah lagi atau mungkin terus ya dari D1 ke mungkin langsung S1 gitu, berarti nanti bisa ini ya, penyetaraan nanti langsung golongannya bisa naik ya Kak ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah aja ya, nggak nyusahin orang tua ya. Kuliahnya gimana Kak waktu di STAN itu bener-bener gratis kan? Gratis Bu. Apa yang dikeluarkan selama kuliah tuh coba Kak? Biaya kos Bu, paling kos sendiri sama makan. Yang lain gratis. Yang lainnya gratis, mungkin kayak buku atau alma mater atau apa mungkin? Iya. Kalau alma mater beli sih Bu, kayak blazernya. Kalau buku biasanya dosennya tuh ngasihnya PPT bentuknya. Jadi atau bentuk PDF. Jadi tidak dibebankan untuk beli buku ya Kak ya. Gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin kayak pengen kuliah nggak bayar gitu ya Kak ya, terus setelah lulus udah langsung ditempatkan di tempat kerja yang mungkin mau dekat mau jauh, yang penting sih rezeki ya Kak ya, itu rezekian gitu kan. Terus statusnya dari CPNS ke PNS gitu, itu ya mungkin kalian bisa alternatifnya di STAN. Tapi juga kita pengen tahu nih Kak, apa sih effortnya, kan ini enak ya Kak ya, jalur enak lah ibaratnya, bisa dikatakan seperti itu ya Kak ya. Lulus D1 terus langsung dapat kerjaan, terus CPNS ke PNS, dapat uang sendiri selama kuliah, tidak mengeluarkan biaya yang berlebih gitu kan. Nah otomatis kan pasti ada perjuangannya dong Kak. Apa sih yang sampai sekarang nih Kak, menurut Kak Ana gitu, atau yang Kak Ana rasakan, effort banget tau gak sih Bu, yang waktu saya begini gitu selama saya menempuh studi atau mungkin setelah lulus atau gimana perjuangannya? Mungkin menurut aku yang susah itu pas masuknya Bu. Pas masuknya, Pas kuliahnya kan kita ngikutin aja, yang penting belajar. Ya kalau pas masuknya karena saingannya se-Indonesia ratusan ribu ya Bu ya. Ratusan ribu,
Jadi belajarnya sih jauh-jauh hari sebelum ujian. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita mau simpulkan, yang berat itu bukan setelah masuk STAN. Iya. Kalau setelah masuk kita tinggal ngikutin aja belajarnya seperti apa, rajin, terus ngikutin apa kebijakan dan peraturannya. Tapi yang sulit itu adalah masuknya, bisa lolos ke STAN-nya itu yang sulit. Kita flashback nih masa lalu, gimana Kak Ana dulu memperjuangkan bisa sampai lolos di STAN? Belajarnya siang malam Bu. Siang malam. Itu memang karena udah fokus ke kedinasan atau nyoba-nyoba SBM atau SNM dulu atau apa dulu? Aku udah coba SBM tapi nggak lolos. Nggak lolos. SNM? Iya, nggak lolos. Nggak lolos juga. Mandiri juga nggak lolos. Oke. Kebetulan STAN kan yang terakhir. Terakhir, oke. Jadi ya harapan terakhir di STAN. Untuk persiapan emang lebih ke STAN sih Bu waktu itu aku karena orang tua juga dukung, ya di situ karena kuliahnya gratis dan langsung kerja. Oke, belajarnya siang malam belajar apa Kak? SKD, TPA, TBI, bahasa Inggris, MTK. Sebenarnya soal MTK-nya itu nggak sulit kayak SBM bukan menurut aku. Karena kalau SBM kan biasanya rumus. Iya betul. Kalau ini MTK-nya tuh lebih ke MTK dasar, tapi ngerjain waktunya itu singkat Bu dan harus tepat. Manajemen waktu berarti ya Kak ya. Jadi butuh banyak latihan di latihan soal mungkin ya. Jadi nggak terlalu ini banget, shock banget ketika ketemu soal yang baru dan sebagainya gitu. Jadi biasa. Jadi terbiasa, betul. Nah kalau boleh diceritain karena mungkin pas zamannya Kak Ana tes nih, waktu dulu tes masuk STAN ada berapa ronde dan berapa tahapan? Pertama administrasi dulu Bu, rapor. Online dulu ya itu ya Kak ya? Online pendaftaran. Setelah itu baru tes SKD itu yang buat PNS-nya sama TPA TBI. Oke. Ya itu bebarengan Bu waktunya, jadi berurutan gitu Bu. Yang apa SKD TBI, TPA terus TBI. Oh berbarengan tuh. Dalam satu hari? Iya Bu, dalam waktu itu juga. Oh dalam waktu itu juga, cuma mungkin kayak SKD berapa waktunya, berapa lama, ini berapa gitu. Selesai baru lanjut TPA TBI. Oke. Langsung keluar Bu nomornya hasilnya iya. Oke. Terus pas hasilnya keluar ada kayak passing grade mungkin ya? Iya, harus di atas passing grade. Harus di atas passing grade, lulus. Terus habis itu setelah itu tahap apa lagi Kak? Habis itu perankingan. Itu se-Indonesia? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, masih inget nggak tuh? Masih inget nggak tuh Kak Ana berapa rankingnya? Oh kalau urutannya nggak dikasih tahu. Oh nggak dikasih tahu, cuma lolos gitu. Lolos ya. Oke, kalau masuk ke perankingan dan masuk kuota otomatis lolos gitu ya? Iya betul. Setelah itu Kak? Setelah itu pemberkasan untuk masuk kampus. Pemberkasan. Karena emang sekali doang Bu saya waktu itu ujiannya. Nggak ada tes kesehatan Kak? Nggak ada, karena waktu itu pas angkatan aku itu yang tes kesehatan hanya bea cukai, pilihan bea cukai. Oh, yang pajak enggak ya? Nah, kebetulan pilihan pertama aku waktu itu pajak Bu, bukan bea cukai. Bea cukai itu pilihan ketiga waktu itu. Jadi nggak dipanggil untuk tes kesehatan. Berarti untuk pajak tidak ada tes kesehatan pada zamannya Kak Ana ya, pada tahun 2018, itu 2018. Terus hanya bea cukai saja. Akuntansi, kalau misalnya akuntansi pada tahun itu? Sama, enggak juga. Oh enggak juga, bener-bener pure hanya bea cukai saja. Iya. Oke, terus berarti pemberkasan udah dinyatakan udah pasti lolos gitu ya Kak ya? Apa aja Kak berkas yang dibutuhkan? Ya, pendaftaran ulang sih Bu, kayak rapor, ijazah. Oke. Tapi kalau pas di awal berkas apa sih Kak yang biasanya kayak krusial banget harus ada dibutuhkan? Transkrip nilai Bu. Transkrip nilai rapot ya? Iya. Semester 1 sampai 6 biasanya ya. Itu aja. Seingat aku ya Bu, sampai lupa. Udah lama ya Kak ya, 2018. Oke, jadi mungkin transkrip nilai biasanya minta langsung ke sekolah ya. Jadi bisa nanti dipersiapkan. Nah, kemudian Kak, tadi kan ngomongin SNMPTN, SBM gitu kan. Ibu penasaran nih, kenapa sih Kak Ana tadi kan, tapi saya memang lebih fokusnya ke STAN nih Bu gitu kan. Memang dari awalnya memang udah fokus ke STAN, nggak ngelirik-ngelirik PTN, atau sebenarnya
ada keinginan pengen ke UI Bu, UGM Bu, tapi apalah daya gitu. Sih pengennya jadi guru Bu aku. Awalnya Iya, guru jadi apa Kak? Guru MTK. Guru MTK. Karena suka ngitung dulu MTK. Oke. Tapi karena pernah ikut seminar Bu tentang STAN, terus lebih banyak benefitnya di STAN, kayak kuliah gratis terus langsung kerja. Jadi orang tua juga udah ke STAN aja. Yang enak aja gitu ya. Oke. Tapi ya tahu juga sih Bu resikonya, kayak harus bisa nerima ditempatin di mana aja. Tapi orang tua mengizinkan ya. Orang tua mengizinkan. Dan kebetulan emang SBM sama SNMPTN-nya nggak dapet juga. Pada saat itu inget nggak sih karena SNM tuh milih apa PTN-nya? IPB Bu. IPB jurusannya? Statistika. Oke. Nah, terus kalau di SBM Kak? UNJ jurusannya MTK. Pendidikan MTK. Oke. Tapi nggak jadi guru MTK, jadi pegawai pajak ya Kak ya. Mudah-mudahan amanah nih Kak, lancar berkah pekerjaannya. Nah, kemudian Kak, boleh nggak Kak Ana ceritain di STAN itu kan jurusannya ada pajak, bea cukai, kemudian apa lagi ya? Akuntansi, kemudian bendahara negara. Nah, itu ada jurusan apa aja di STAN dan bedanya apa sih Kak yang dipelajari? Yang Kak Ana tahu. Dari pajak dulu deh. Kalau pajak, tentang pajak penghasilan pusat sih Bu. Oke. Pajak penghasilan pribadi, perusahaan, terus PBB. Oke. Semua ya. Semua. Pokoknya ya pajak, kalau kita dengar kata pajak pasti udah ini ya. Iya. Kemudian kalau bea cukai Kak? Bea cukai juga sama sih Bu, karena dia naungannya Kementerian Keuangan juga Bu. Oke. Oke. Tentang apa pajak juga tapi yang cukai gitu. Yang dari luar kali ya. Iya. Oke. Terus kalau yang ke apa tadi, kebendaharaan? Nah, ini biasanya kementerian lain juga bisa Bu masuk kementerian lain. Oke. Jadi yang Kementerian Keuangan tuh yang pasti Kementerian Keuangan, pajak dan bea cukai. Oke. Kalau akuntansi atau kebendaharaan negara itu bisa di kementerian mana aja. Oke. Tergantung formasi dan kebutuhan ya. Oke. Ya. Tapi udah pasti jadi PNS Bu. Udah pasti ya, tuh. Cuma nggak di Kementerian Keuangan aja. Oke. Nah, untuk prospek kerjanya kan tadi kalau yang udah jelas kayak pajak sama cukai kan udah pasti di Kementerian Keuangan kan, di bawah naungannya. Nah, kalau yang jurusan yang lain mungkin bisa di kementerian lain. Ada nggak sih kayak prospek kerja yang prospek kerjanya apa aja gitu Kak selain itu mungkin? Di mananya gitu ya? Di mananya atau sebagai apa sih biasanya kalau anak-anak STAN? Setahu aku sih di BPBD bisa, atau di BPS yang statistika bisa. Di BPS juga bisa STAN tuh. Iya. Jurusannya akuntansi. Oke. Jadi kalau statistika kan ada STIS ya. Iya. Ada Politeknik STIS kan, berarti nggak harus Politeknik STIS aja, tapi STAN juga bisa masuk ke BPS ya. Mungkin tergantung kebutuhan jabatan. Iya. Oke. Nah, terus selain itu Kak? Itu aja sih Bu setahu aku Bu. Pokoknya instansi yang pemerintahan ya, udah pasti PNS soalnya ya Kak ya. Jadi tinggal tergantung penempatannya sama pemerintah di mana gitu ya Kak ya. Soalnya pas masuk tuh Bu, waktu masuk STAN itu ada pilihan Bu, mau yang Kementerian Keuangan atau yang non Kementerian Keuangan. Kalau yang non? Yang non itu Bu di luar Kementerian Keuangan, yang ada cuma jurusan bendahara sama akuntansi. Kalau misalkan pajak dan bea cukai itu pasti Kementerian Keuangan. Oke, jadi tapi ada juga Bu kayak kebendaharaan negara, dia milihnya Kementerian Keuangan ada. Bisa nanti prospek kerjanya berarti di Kementerian Keuangan. Oke. Nah, kalau menurut Kak Ana nih, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk adik-adiknya yang pengen masuk STAN dari sekarang? Niat dulu Bu. Niat ya. Niat yang sungguh-sungguh. Kalau kita udah niat, belajarnya jadi enak Bu. Oke. Ya, karena dari kita sendiri. Terus minta doa orang tua. Pasti itu ya. Harus tuh. Terus belajar yang rajin. Belajar latihan soal. Oke. Ya, jadi kalau niatnya udah bagus, sungguh-sungguh, otomatis persiapannya juga udah bagus ya Kak ya. Tapi kalau niatnya iya yang enggak pengen masuk STAN tapi ya niat doang gitu. Ya itu berarti harus ada evaluasi itu. Karena saingannya se-Indonesia.
saingannya se-Indonesia. Terus kalau menurut Kak Ana apa sih yang perlu ibaratnya diprioritaskan untuk mata pelajaran apa gitu loh kalau untuk masuk STAN? Karena TPA itu MTK ya Bu. Terus TBI-nya bahasa Inggris, mungkin matematika sama bahasa Inggris. Itu yang perlu diprioritaskan ya. Selain itu mungkin kewarganegaraan kayak pasal-pasal, undang-undang atau pemerintahan, kita harus lebih melek tentang pemerintahan, kayak ketua apa gitu misalnya. Ketua MPR, DPR yang kayak gitu mungkin ya. Tahu ya. Oke. Pengetahuan umum gitu. Ya, jadi lebih ke tentang PKN yang pelajaran PKN mungkin kalau kalian lagi belajar PKN harus benar-benar tuh kayak DPR, MPR, statusnya kayak gitu-gitu ya. Terus pasal-pasal itu yang harus benar-benar di ini ya. Kemudian apa sih Kak mungkin pesan nih buat adik-adiknya yang sekarang nih kan mereka bentar lagi mau semester 2 ya Kak ya. Mungkin akan ada sama di posisi Kak Ana zaman dulu gitu kan. Semester 2 persiapan SNM, SBM, mandiri. Lagi sibuk-sibuknya galau nih mereka. Aduh Bu, saya pengen masuk STAN, tapi kan karena STAN belakangan gitu kan mereka prepare untuk yang depan-depan dulu tuh. Nah, apa pesan buat adik-adiknya nih dari Kak Ana? Tetap belajarin aja semuanya Bu. Kayak kan STAN itu kan matematikanya dasar, jadi kita belajar SBM yang STAN ini ngikutin Bu, kayak masuk juga. Nah iya benar. Nih pertanyaannya gini Kak Ana, ada adiknya Kak Ana nih yang nanya gini, Bu saya bingung nih mau belajar SBM dulu atau mau belajar untuk kedinasan, gimana gimana strategi Kak Ana kalau Kak Ana ada di posisi mereka? Baiknya karena aku waktu itu pilihnya pengennya di STAN, jadi STAN Bu yang fokus. Iya. Oke. Tapi sebenarnya basic yang dipelajari atau materinya itu sebenarnya sama kan? Hampir sama ya. Oke. Apa sih kesulitannya Kak? Kesulitannya kita harus cepet sih Bu ngerjainnya Bu, dan harus di luar kepala gitu. Tipe soal ini gimana nih, harus diselesaikannya gimana gitu. Oke. Ya intinya banyak-banyak latihan soal. Latihan soal mau SBM mau STAN yang buat kedinasan, pokoknya sebenarnya itu tinggal kita manajemen waktunya aja ya. Sekarang mau belajar yang SBM, besok mau belajar yang buat kedinasan STAN gitu kan. Itu sebenarnya lebih ke situ. Jadi dulu Kak Ana karena fokusnya udah ke STAN, jadi ya fokusnya ya udah belajarnya STAN gitu ya Nak ya gitu. Oke, wah menarik banget nih berarti STAN. Terus apalagi sih Kak mungkin tentang STAN yang tidak kita ketahui? Kemarin kan ada berita mengecewakan juga ya, 1 tahun kemarin STAN gak buka pendaftaran. Itu kenapa sih Kak? Kemungkinan karena formasi kepegawaiannya lagi full Bu mungkin ya. Dan kemungkinan kan kemarin buka ya Bu ya tahun ini? Iya tahun ini buka. Cuma pakai nilai SBM iya gitu, antara menguntungkan dan tidak. Kalau SBM-nya bagus gitu ya, tetap aja kan di ranking se-Indonesia ya Kak ya. Dan sekarang itu nggak ada diploma 1 kayak aku. Diploma 3 minimal. Nah kalau kayak Kak Ana gitu kan lulusan D1 nih, diploma 1 STAN. Untuk nerus ke S1 apakah harus ke STAN atau boleh ke universitas lain? Aku karena D1 jadi D3 dulu Bu. D3 dulu? Ya, itu setelah masa kerja 2 tahun bisa ikut coba seleksi untuk yang sudah kerja gitu Bu, di STAN. Di STAN lagi? Ya, Oke. Kalau misalkan nggak lolos itu batas cobanya itu kalau nggak salah sampai umur 25 tahun Bu. Oke. Bisa. Kalau misalkan nggak lolos untuk di STAN, pengen coba di kuliah di luar itu bisa. S1 Bu. Tapi untuk penyetaraannya, golongan di PNS-nya itu penyetaraan umum lagi. Kalau misalkan di STAN kan udah langsung auto ya Bu ya. Naik golongannya langsung naik. Oke. Dan untungnya di STAN lagi, kalau kuliah di STAN lagi biaya gratis dan kita tidak kerja dan tetap digaji Bu. Oh gitu. Iya, kalau misalkan di STAN. Kalau misalkan di luar, S1 di luar, itu kita tetap kerja dan
dan sambil kuliah Bu, jadi kan kuliah sambil kerja, iya, dan bayar ya Kak ya. karena nggak ditanggung. Oke. Jadi berarti progres gimana Kak Ana rencananya ke depannya? Lanjut lagi dong di stan. Iya, bener Bu, aku lagi persiapin buat masuk stan lagi Bu. Oke, kapan itu Kak? Tahun depan udah bisa. 2022 ini. Oh, mudah-mudahan lancar ya Kak ya. Jadi bisa langsung lulus D3, nggak kerja tapi tetap gaji, tapi nggak full gaji. Iya nggak apa-apa, tapi setidaknya bisa fokus ya Kak ya ke lulus D3, nanti balik lagi kerja gitu ya. Lagi kerja dan penempatan ulang Bu. Oh, penempatan ulang. Berarti itu hitungannya mengundurkan diri atau gimana? Memang Tugas auto. belajar. Oh, tugas belajar. Pokoknya ada inilah, semua ada kebijakannya ya Kak ya, sebenarnya nggak menyulitkan ya. Malah lebih memudahkan. Tinggal choice-nya kita mau yang mana nih. Tadi kan kata Kak Ana, karena lulus dari D1 mau melanjutkan D3 tapi dengan posisi sekarang lagi kerja. Kalau lanjut lagi di stan, berarti Kak Ana hitungannya tugas belajar, tetap digaji, nggak bayar uang kuliah, fokus lulus sampai D3 gitu ya Kak ya. Mudah-mudahan tercapai ya Kak ya. Ya amin. Seneng banget nih dengernya. Kalau denger alumni udah pada kerja, yang udah pada udah ajak sendiri, alhamdulillah ya Kak ya. Gitu. Nah, mungkin Kak Ana ada yang mau disampaikan lagi, closing statementnya buat adik-adiknya dan mungkin buat guru-guru 14. Ada yang mau disampaikan? Semangat belajarnya untuk menghadapi ujian-ujian yang banyak. Iya. Ujian hidup. Ujian hidup. Apalagi itu. Bener, emang kelas 12 tuh kayak pilihan bingung mau kemana sih. Betul. Ya, tetap semangat pokoknya dan banyak berdoa. Oke, dan mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan buat viewers kita yang nonton video kita Kak, mudah-mudahan bisa seperti Kak Ana mendapatkan apa yang diinginkan. Mau yang masuk stan, mungkin ada yang pengen masuk ke UI, UGM. Mudah-mudahan apapun yang kalian inginkan tercapai gitu. Ya Kak ya. Mungkin sharing-sharingnya kita sudahi dulu ya Kak Ana ya. Terima kasih banyak nih jauh-jauh ya, harusnya kan jauh-jauh dari luar Bekasi, dari luar kota Bekasi, di hari weekend ini menyambangi sekolah tercinta kita untuk sharing. Mudah-mudahan tadi apa yang jadi progres Kak Ana ke depannya, kita ketemu lagi nanti sudah sesuai, sudah tercapai semua ya Kak ya. Gitu. Mudah-mudahan sukses selalu Kak Ana. Makasih ya sudah hadir ya. Nah, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.